Lalu diyakini, oh ya benar ini dari Imam Malik ini. Benar-benar Imam Malik itu ada di Madinah. Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Ini kok ada istilah qaulul jadid, qaulul qadim gitu. Dipelajarilah kitab-kitab Imam Syafi'i itu. Dari sisi sanad dan sebagainya. Dipelajari. Oh ternyata memang belum. Adalah muridnya Imam Malik yang paling cerdas, paling pandai gitu. Coba lihat apa karyanya. Ada kitabnya, namanya kitabnya contoh saja Ar-Risalah 1, 2 apa katanya? 2 Al-Um. Itu saja cukup sudah. Coba semua lihat perkataannya. Pasti itu bin Idris Asy-Syafi'i, bin Idris As-Syafi'i, bin Idris Asy-Syafi'i. Jelas itu jelas. Kemudian hadisnya bagaimana pertanggungjawabannya? Diserahkan kepada ulama-ulama hadis untuk memeriksa keberadaannya Imam Syafi'i secara tuntas. Itu baru Anda pandai. Kalau Anda cuma ikut-ikutan, mazhabnya apa Pak? Saya mazhab Syafi'i. Tahu dari mana ente? Kan begitu. Ada lagi. Siapa? Imam Ahmad bin Hambal. Karyanya apa Imam Ahmad bin Hambal? Musnad. Bagaimana kedudukan hadisnya diselidiki oleh ulama-ulama hadis. Oh itu adalah ternyata adalah orang yang terhebat di zamannya begini. Semua membicarakan tentang kepribadian Imam Ahmad. Itu seluruh kota tahu Imam Ahmad itu. Tapi kalau ceritanya tadi itu cerita Mir'atuz Zaman yang namanya Ahmad itu, ditanya di kampungnya itu semua tidak orang kenal siapa dia gitu. Disangkanya gampang jadi ulama hadis. Jadi begitu caranya untuk mempelajari agama. Tidak langsung ada pemikiran, oke, hebat gitu. Ada cerita palsu, iya saya setuju. Padahal cerita buruk, cerita palsu tidak menambah kebaikan kepada antum. Bahkan bisa membawa kebinasaan ke antum. Tapi antum paksakan menerima ajaran yang tidak benar tersebut. Ya. Jadi di sini jelas bahwa kitab Mir'atuz Zaman yang banyak hadis-hadis, mana itu hadis tidak jelasnya, itu riwayat berdasarkan kisah-kisah maudhu. Jadi kisah-kisah palsu. Kemudian fa inna Syafi'i lamma qadima Baghdad lam yakun bi Baghdad, yaitu qabrun yuntabu lid-du'a indahu albatta, bal lam yakun dzalika ma'rufan fi ahdihi. Apa? Sesungguhnya ketika Asy-Syafi'i lamma qadima Baghdad, yaitu datang ke Baghdad, lam yakun di Baghdad qabrun yuntabu lid-du'a. Tidak ada satupun kubur di Baghdad yang didatangi oleh yuntabu bid-du'a, yaitu tujuan berdoa. Dikatakan balam yakun dzalika ma'rufan fi ahdihi. Bahkan hal itu tidak dikenal pada masa beliau. Jadi di Baghdad itu, saudara, dulu tidak ada kuburan-kuburan yang dikenal. Ya, tiba-tiba Imam Syafi'i dikabarkan datang ke kuburan Abu Hanifah. Itu kelucuan yang amat sangat. Jadi peneliti ini melakukan penelitian yang luar biasa. Coba di zaman Syafi'i ada nggak begituan gitu? Nah, ternyata tidak ada gitu. Sampai di situ mereka cara menyelidiki keberadaan Imam Syafi'i. Kalau orang yang sekedar mudarnya percaya, oh Imam Syafi'i, oh kok itu kan ulama besar. Bukan masalah ulama besarnya, saudara. Yang dipermasalahkan itu orang yang membawa-bawa Imam Syafi'i. Ya, orang yang menceritakan Imam Syafi'i itu siapa? Nah, itulah yang diselidiki oleh kalangan al-muhaddis, kalangan ahli rawi, yaitu kalangan orang-orang yang membicarakan tentang riwayat-riwayat itu. Itu yang diangkat oleh mereka. Bukan hanya menerima, oh dari ini, dari... Kalau cuma seperti itu, kucing juga bisa tahu beragama itu.
Kemudian qad ra'a Syafi'i bil Hijaz wal Yaman wasyam wal Iraq wa Misra qubur anbiya wa sahabat wa tabi'in man kana ashabuhu afdal indahu wa indal muslimina min Abi Hanifah wa amsali fama baluhu lam yatawajj du'a illa indahu. As-Syafi'i ini telah melihat kuburan para nabi. Ya, Imam Syafi'i ini melihat kuburan para nabi, melihat kuburan para sahabat, melihat kuburan tabi'in di Hijaz, di Syam, Yaman, Irak, Mesir. Itu kan perjalanannya Imam Syafi'i semua. Tapi mengapa mereka Imam Syafi'i tidak singgah di kuburan-kuburan tersebut? Mengapa cuma Abu Hanifah? Apa kemudian kuburan Imam Abu Hanifah lebih afdal dari kuburan Nabi gitu? Kan begitu akal yang waras. Tidak langsung percaya begitu saja. Baca perjalanannya, rihlah Imam Syafi'i ke Syam, ke Mesir tadi itu, ya ke Yaman dan sebagainya tadi, ke Irak. Itu baca itu. Kenapa beliau yang ketemu kuburan Nabi, kuburan para sahabat, tidak minta kepada sahabat, tidak bertabarruk kepada kuburan Nabi? Mengapa harus Abu Hanifah? Itu di situ letak kebodohannya kita kalau tidak mau berpikir. Iya. Di Mekah saja banyak kuburan hebat-hebat kan. Di Madinah saja banyak kuburan hebat-hebat. Kuburannya para sahabat. Mengapa Imam Syafi'i tidak datang ke sahabat saja gitu? Mengapa harus Abu Hanifah? Apakah Abu Hanifah itu melebihi seluruh orang yang hebat-hebat tadi itu? Inilah kesalahan orang memahami cerita. Itu saudara, cerita di situ. Summa inna ashab Abi Hanifah alladhina adrakuhu mislu Abi Yusuf wa Muhammad wa Zafar wal Hasan ibn Ziyad wa tabaqatihim lam yakunu yataharruna ad-du'a la inda Abi Hanifah wala gairihi. Jadi murid-murid Abu Hanifah yang sempat bertemu dengannya seperti Abu Yusuf, Muhammad, Zufar, Al-Hasan bin Ziyad, generasi tidak pernah, yaitu tidak pernah mencari doa, tolabul barokah dari kuburan Abu Hanifah. Tiba-tiba Imam Syafi'i iya. Ini janggal sejanggal-janggalnya. Ini namanya saudara telaah kasus. Jadi telaah kasus ya seperti itu. Anda jangan mudah percaya dengan dongeng, teliti baik-baik siapa yang mengatakan itu. Kalau tukang cerita yang mengatakan tidak perlu dibicarakan lagi, oh ini tukang dongeng memang gitu. Temannya Abu Nuwas itu kali. Ya. Kemudian summa qad taqaddama inda Syafi'i ma huwa sabit fi kitabihi min karahati ta'adim kuburil makhluqin khasyatal fitnah. Dan telah tetap dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini punya kitab. Ini yang benar-benar dari Imam Syafi'i. Punya kitab Imam Syafi'i, sikap memakruhkan, mengagungkan kubur. Kan bertentangan dengan Imam Syafi'i ini memakruhkan, mengagungkan kubur. Lalu Anda mengatakan Imam Syafi'i tabarruk kepada Imam Abu Hanifah, itu bertentangan dengan Imam Syafi'i sendiri. Nggak masuk akal gitu. Bagaimana Imam Syafi'i bertabrakan dengan Imam Syafi'i? Apa ada Imam Syafi'i dua gitu? Ya. Apa ada Imam Syafi'i dua Imam Syafi'i? Mungkin orang yang seperti ini itu biasa menonton film Doraemon. Iya. Sehingga mereka itu membenarkan sesuatu yang tidak benar ya. Kemudian wa innama yadha' misla hadhil hikayat man yakil ilmuhu wa dinuhu. Dan yang membuat kisah-kisah semacam ini hanyalah orang-orang yang sedikit ilmu dan agamanya, sedikit agamanya.
Jadi dipastikan bahwa orang yang bikin cerita bodoh itu adalah orang yang killu ilmuhu, yaitu ilmunya yang sedikit, wadinuhu, dan juga agamanya yang sedikit. Dia tidak tahu pasti tentang agama. Itulah sebabnya menarik-narik Imam Syafi'i ke dongeng-dongeng palsu tadi. Itu saudara, kalau kita lihat. Nah itu ya. Iya, film Naruto memang. Benar itu, cocok saya itu kalau film Naruto itu. Nah, ini terdapat dalam Al-Iqtida' Siratul Mustaqim. Nah, pemikiran yang seperti ini, pemikiran dulu ya, contohnya dahsyatnya tukang sufi ini, ulama-ulama sufi ya. Karena kalah saing dengan Ibnu Taimiyah. Ini tukang sufi bermusyawarah untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah. Dia bikin fitnah di mana-mana. Jadi nggak ada tukang sufi itu benar, itu nggak ada. Nah, jadi dia itu kemudian tokoh-tokoh sufi ini bermusyawarah untuk memenjarakan Ibnu Taimiyah. Karena yang menentang sufi itu adalah Ibnu Taimiyah pada waktu itu. Mereka sudah kehabisan kehabisan bahan untuk berdebat dengan Ibnu Taimiyah. Ya, sekarang orangnya sudah mati, sana berbicara begini, sana berbicara begini. Ibnu Taimiyah nggak ada orangnya, ngapain nggak ada orangnya ngomong? Dulu kalian kenapa waktu ada Ibnu Taimiyah sampai memenjarakan Ibnu Taimiyah gitu? Jadi itu lucu saudara, lucu mereka itu. Sebenarnya mereka sudah tidak punya argumen di dalam masalah kebenaran itu. Tetapi mereka memaksakan diri untuk dinyatakan sebagai seorang yang hebat gitu. Bernalar Islami yang kuat dan sebagainya, Muslim yang kuat, Muslim yang merindukan Nabi, Muslim yang merindukan orang wali, Muslim yang merindukan karomah. Ya ahi, itu bahlul ahi. Ya. Jadi itu ya, kemudian kita lihat waqala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wal hikayatul, dikatakan wal hikayatul mangkulatu anis Syafi'i annahu kana yaksidu du'a inda qabri Abi Hanifah minal kadhibi dhahir. Apa katanya? Yaitu kisah yang dinukil dari Imam Syafi'i, annahu kana yaksidu du'a inda qabri Abu Hanifah minal kadhibi dhahir, yaitu kisah yang dinukil dari Asy-Syafi'i bahwa beliau sengaja berdoa di sisi kuburan Abu Hanifah adalah yaitu al-kadhibudz dhahir, kebohongan yang nyata. Jadi kebohongan yang nyata itu. Nah, sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Waqala, nah ini orang yang paling ditakuti juga ini, Syekh Albani ya. Jadi ulama mulai dari dulu sampai Syekh Albani berkomentar, wa ala kulli hal fayya riwayat dha'ifah la yaqumu ala sihhatiha dalil. Bagaimanapun keadaannya, riwayat ini adalah riwayat lemah yang tidak ada dalil yang menegakkan kesuhihannya. Kemarin ada Aswaja yang teriak-teriak itu Ajir bodoh, dia bilang Ajir itu bodoh, coba saya yang berdebat dengan Eri Pras, kalah mereka katanya. Lah coba sekarang buktikan dalil apa yang mau dikemukakan ayat Quran, mau menyelewengkan Quran bahwa dalil barokah itu ada gitu. Lucu mereka itu ngarang-ngarang apa? Artinya mereka sudah tidak ada alasan untuk menang, mencari-cari saja cara, yaitu untuk membela diri gitu. Ya. Kemudian apa? Wal ahadis